keilmuannya bersama kita semua di sini, termasuk bagaimana beliau awalnya akhirnya memilih planologi, ilmu planologi, di mana ternyata kemarin sempat cerita bahwa beliau ternyata sebelumnya itu di teknik sipil sebelum tahu planologi itu seperti apa. Namun ternyata setelah tahu planologi seperti apa dari promosi di teknik planologi ITB, akhirnya beliau tertarik untuk mempelajari ilmu planologi. Kalau bahasa beliau itu kemarin itu kepincut luar biasa dengan ilmu planologi. Sampai akhirnya pada 2 tahun kemudian, tahun 1962 kalau nggak salah, beliau akhirnya masuk di Departemen Planologi di ITB dan akhirnya merasa pas berada di planologi. Terima kasih juga kepada senior-senior lain yang hadir, yang ada Pak Aca, Pak Rizvan, Pak Iman tadi, dan senior-senior yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada semua partisipan yang hadir pada sore hari ini. Termasuk juga ada pengurus provinsi yang juga hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu, acara sore ini akan dipandu oleh Mbak Alifa dari unit kami, unit Senior Planner IAP. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kepada Mbak Alifa dipersilahkan untuk memandu jalannya acara pada hari ini. Terima kasih Kak Miftah. Selamat sore semuanya, selamat datang di 1 jam bersama Senior Planner ke-12 pada hari ini. Selamat datang untuk Bapak, Ibu, dan para senior, serta para hadirin yang telah hadir. Langsung saja kita masuk ke topik dan tema pada hari ini, di mana topik dan tema yang akan dibawakan pada acara hari ini yaitu The Genesis of Planology. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Insinyur Ahmad Syarif Puradimadja, untuk menjelaskan bahwa Pak Ahmad Syarif Puradimadja ini adalah seorang senior planner lulusan Teknik Planologi tahun 1969. Sebelumnya di 1967 beliau sudah diangkat sebagai asisten perguruan tinggi. Kemudian 1969 adanya penyesuaian pangkat, diangkat sebagai lektor muda. Kemudian di 12 tahun pertama sebagai staf pengajar di Planologi ITB dan Politeknik PU ITB. Kemudian dari tahun 1972 sampai 1974 beliau diangkat sebagai ketua jurusan Teknik Planologi ITB. Kemudian beliau juga sempat belajar atau training singkat di Politeknik Jakarta, New York University, Columbia University, Georgetown University, Hong Kong University, LRTI, Lincoln Land Institute, dan JFK School of Government, Harvard. Kemudian beliau juga dipilih sebagai Sekjen IAP pada Kongres IAP pertama untuk periode 1976 sampai 1980. Beliau juga memiliki berbagai pengalaman praktek di Biro Perencanaan Ditjen Aidas PU, Biro Fisik Bappenas, dan Direktorat Pengembangan Perkotaan Depdagri. Selanjutnya bekerja sebagai konsultan ahli bidang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan bidang prasarana perkotaan di UNDP, TCDC, USAID, World Bank, dan DHV, serta Royal Haskoning. Kemudian saya akan memaparkan rundown pada hari ini. Jadi narasumber akan memaparkan bahan materi, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Jadi bagi para partisipan yang memiliki pertanyaan dapat langsung menuliskan di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya dan nanti akan saya bacakan setelah sesi pemaparan dari Pak Syarif. Silakan waktu dan tempat saya persilakan kepada narasumber Pak Syarif. Terima kasih Mbak Alifa, terima kasih Pak Mas Alim, dan kepada Ketua Umum IAP Pak Andi Simarmata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore untuk rekan-rekan planners. Selamat sore untuk para pengurus IAP semuanya. Selamat ketemu kembali setelah 2 minggu yang lalu kita sempat ketemu untuk turut merayakan 50 tahun kiprah IAP Ikatan Ahli Planologi yang ke-50.
itu jatuhnya mestinya tanggal 13 April ya, 13 April tahun 71, betul. Nah, karena Kongres yang pertama itu tahun 76. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya pernah saya sampaikan pada atau paparkan pada saat dasawarsa yang ke-6 di kampus ITB. Dasawarsa ke-6 jadi usia 60 tahun PITB September tahun 2019 yang lalu. Untuk kali ini saya tambahkan beberapa catatan yang mungkin saya masih ingat pada tahun 69, terutama terkait dengan peringatan dasawarsa yang pertama. Jadi 10 tahun pertama planologi ITB. Waktu itu saya sudah menjadi staf dan dilibatkan oleh ketua departemen untuk ikut mempersiapkan buku peringatannya. Jadi ada beberapa catatan yang mungkin saya bisa ungkapkan yang bisa menjadi bahan renungan atau nostalgia lah untuk teman-teman yang seusia saya terutama. Bahan lainnya saya masih bisa cermati dari tulisan Pak Waworuntu dan tulisan Pak Sugianto Sugiyoko. Nah, namun untuk memulai ke materi ini, izinkan saya mengajak rekan-rekan semuanya untuk memanjatkan doa bagi para penggerak pendiri, bagi para pendiri, para senior lainnya, terutama secara khusus kepada Pak almarhum Profesor Kus Hadinoto, almarhum Profesor Sutejo, Profesor Waworuntu, Profesor Sugianto, Insinyur Abu Kasan, Profesor Hasan Purbo, dan lain-lain yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Semoga amal, dharma bakti, serta jasanya dapat yang begitu kuat dalam membesarkan Departemen Planologi ITB diterima dengan penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa sejenak. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Kita sudah berdoa untuk para penggerak pendiri, untuk pendiri, para senior kita. Jadi untuk memenuhi permintaan dari pengurus IAP, judulnya rada keren, The Genesis of Planology. Padahal di dalam bahasa Inggris planologi itu agak-agak jarang gitu ya. Nah, ini pertama saya memang ada tayangan sedikit mengenai titik tolak pendidikan perancang itu. Jadi sebetulnya pada tahun 50-an itu ada permulaan penyiapan rencana pembangunan 5 tahun negara. Pembinanya itu Perdana Menteri sendiri, Perdana Menteri pada waktu itu adalah Insinyur Juanda yang langsung membina penyusunan rencana pembangunan 5 tahun. Nah, pada saat itu ternyata menurut catatan ada sesuatu yang memang masih buta begitu, masih abu-abu, itu mengenai pentingnya persiapan penyusunan pembangunan itu. Nah, timbullah adanya kesadaran tentang perlunya serta pemikiran sistematis di dalam kegiatan pra pembangunan negara itu. Itu yang menyiapkan pada waktu itu adalah Biro Perancang Negara. Nah, kemudian dari situ Biro Perancang Negara merasa memerlukan ada dukungan bagaimana persiapan-persiapan sistematis di dalam penyusunan rencana pembangunan negara itu. Nah, disitulah ada usulan dari Biro Perancang Negara kepada PBB yang kemudian ditransfer kepada UNDP untuk bisa menjawab permintaan usulan dari Biro Perancang Negara Republik Indonesia itu. Usulannya dalam bentuk kelembagaan itu
sebetulnya ada dua, yaitu pembentukan lembaga program pendidikan perancangan fisik atau planners course, dan yang kedua ada pembentukan lembaga penelitian masalah bangunan atau Regional Housing Center. Usulan ini oleh PBB, oleh UNDP nampaknya dilanjutkan, diteruskan kepada para ahli, yaitu diteruskan ke berbagai universitas untuk mendapatkan tanggapan atau untuk mendapatkan respon. Nah, tetapi menurut catatan yang ada pada waktu itu, yang merespon dan yang menyanggupi hanya satu, yaitu Department of City and Regional Planning Universitas Harvard. Yang kebetulan memang departemen ini mendapat dukungan dari berbagai kajian yang dilakukan oleh apa yang namanya Joint Center for Planning Studies yang dilakukan oleh Harvard dan MIT. Jadi mereka melakukan kajian-kajian yang nampaknya ada yang kena, yang bisa dipakai sebagai dasar-dasar untuk turut membahas dan menyanggupi jawaban kepada Biro Perancang Negara itu. Nah, dari usulan itulah maka akhirnya ada kesediaan bagaimana sistem pendidikan atau planners course itu disusun dan dideliniasi dan dikembangkan. Jadi pada waktu itu memang titik berat daripada lingkup keahlian itu konteksnya adalah terhadap aspek fisik dibandingkan kepada aspek sosial. Dan sebaliknya itu ada satu istilahnya konsultasi deliberasi aspek sosial yang memberikan konsesi kepada ilmu teknik fisik untuk menanggapi bidang perencanaan itu. Akhirnya konteks atas perencanaan fisik itulah yang perlu untuk digarisbawahi dan diperkuat. Yang dipandang oleh para ahli teknik yang ada itu memang dianggap yang paling tepat. Dan rupanya pandangan para ahli teknik yang ada itu yang kemudian diidentifikasi mendapat pembekalan dari didikan menurut konsepsi pembangunan ala Belanda atau dukungan para ahli Belanda sebelum kemerdekaan, maka perencanaan fisik itu mendapat penggarisbawahan. Nah, saya melihat pada waktu itu dari tulisan yang lain bahwa memang teman-teman di kementerian atau para senior yang ada di Kementerian PUTL itu telah berkiprah cukup lama di bidang pengembangan penataan fisik ini. Satu, kita tahu sendiri Pak Kuswadinarto itu adalah pernah menjabat Kepala Jabatan Perancangan Ruang Negara. Pada waktu itu beliau mendapat penugasan atau penunjukan dari Sekjen Kementerian PUTL. Sekjennya pada waktu itu adalah Insinyur Sutoto. Insinyur Sutoto ini ada cerita tersendiri sebetulnya. Insinyur Sutoto ini adalah ayahanda dari Ibu Sutikni Sutoto atau Sutikni Utoro. Beliau adalah ayahandanya dari Ibu Sutikni Utoro atau Sutikni Sutoto. Nah, kemudian kita juga mengenal ada beberapa tenaga didikan Belanda seperti Muhammad Susilo yang menjadi asistennya Thomas Karsten. Kemudian ada Insinyur Sufaat, ada Bapak Supangat. Bapak Supangat ini sarjana hukum, tapi beliau ini memang menekuni dan mendalami aspek peraturan perundangan, termasuk yang menekuni kelahirannya dari apa yang disebut Start Forming Ordonansi. Jadi atas dukungan para ahli di Kementerian PUTL itulah maka penggarisbawahan mengenai pendidikan bagi pembentukan planner course itu memang mendapat titik berat dari aspek fisik. Nah, kemudian
untuk itu maka digarisbawahi apa yang menjadi tujuan dasar pembentukan program ini. Yang jelas adalah memang diperuntukkan untuk melatih tenaga ahli perancang yang yang berada dan membantu untuk pembangunan negara. Pada waktu itu judulnya belum ada kaitan dengan tata kota dan tata daerah. Ruang lingkupnya juga untuk seluruh perencanaan pembangunan negara yang ditafsirkan sebagai salah satu aspek atau salah satu faset fisik keinsinyuran. Nah, inilah tujuan dasar pembentukan program pendidikan planologi itu. Nah, istilah planologi terakhir memang pernah menjadi istilah yang diperdebatkan atau didiskusikan. Ada yang masih ingin menggunakan istilah planologi, ada yang masih ingin menggunakan istilah baru atau terminologi baru, perencanaan wilayah dan kota. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, sebetulnya planologi itu lebih beken, lebih dikenal di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan Belanda. Karena istilah planologi itu sudah dipakai pada tahun 1931. Itu di negeri Belanda digunakan untuk mengartikan sebagai bangunan landscape kota serta urbanisme. Itulah sebetulnya istilah pertama tentang planologi yang berkembang di Belanda. Tetapi perkembangannya begitu cepat di negara jajahannya, ya, termasuk di Indonesia. Tahun 31 itu sudah berkembang undang-undang tentang desentralisasi, perencanaan juga terdesentralisasi di berbagai kota. Ada perencanaan yang dibuat oleh Thomas Carsten di Semarang untuk candi, untuk wilayah Menteng, Gondangdia, itu tahun 31-an. Kemudian untuk kota Medan itu juga disiapkan tahun 31-an. Nah, sehingga pemerintah Belanda pada waktu itu mempertimbangkan untuk bisa didengar ya, mempertimbangkan untuk bisa membentuk apa yang diharapkan muncul. Pak Syarif sepertinya ke-mute ya. Pak Syarif itunya mic-nya di unmute, Pak. Nggak kedengeran. Ya. Pak Syarif? Ya, bisa ya? Ya. Nah, pada tahun 31 sudah berkembang perencanaan di daerah. Thomas Carsten merencanakan di mana-mana. Itu maka pemerintah Belanda merasa perlu untuk adanya semacam sentralisasi pengaturan. Nah, atas dasar itulah maka diharapkan bisa dibentuk atau bisa disiapkan apa yang diharapkan muncul, yaitu Stadtforming Ordonnantie. Komisinya sendiri dibentuk tahun 38. Pada waktu itulah ada hadir grup, namanya Grup Pembelajar Planologi. Grup Pembelajar Planologi. Jadi para ahli, para peminat planologi itu sudah menamakan dirinya sebagai grup pembelajar pemerhati planologi. Itulah yang berkembang istilah planologi saat itu, dan itu memang memberikan masukan kepada Komisi Stadtforming Ordonnantie itu. Dan mungkin itu bisa disamakanlah dengan IAP-nya zaman Belanda, kira-kira itulah gambaran saya. Nah, selanjutnya pembentukan Departemen dan Kurikulum Departemen Planologi. Dari catatan yang kami buat pada peringatan pertama Dasawarsa tahun 69, memang pembentukan serta desain dari kurikulum itu
disiapkan oleh para pendiri, termasuk para ahli dari Kementerian PUTR, namanya masih PUTR, dengan asistensi khusus dari Profesor Martin Meyerson sebagai ketua tim Harvard melalui UNTAA, yaitu United Nations Technical Assistance Administration. Tim inilah yang sehari-hari mulai tahun 1958 bersama tim dari Kementerian PUTR menyiapkan proses pembentukan dan sistem pembelajaran. Nah, dari PU ada yang sangat intensif diperbantukan kepada Profesor Martin Meyerson ini, yaitu dari jawatan perumahan. Namanya kita kenal semua, yaitu Pak Willem Y. Waworuntu. Kami menyebutnya Pak Hani Waworuntu. Jadi Pak Hani Waworuntu ini sejak tahun 58 itu bersama-sama Martin Meyerson didukung oleh para tenaga ahli dari jawatan penataan ruang negara itu menyiapkan pembentukan pendirian Departemen Planologi ini. Nah, kurikulum planologi waktu itu dinyatakan atas kajian dari tim asistensi dari Harvard itu ditetapkan sebagai undergraduate School of Planning. Jadi undergraduate School of Planning. Bukan graduate school, tapi undergraduate. Yang diperkirakan dipersamakan dengan jurusan-jurusan yang lain yang akan dibentuk dan akan ditetapkan bersama-sama pada saat pelepasan Fakultas Teknik Universitas Indonesia ya menjadi ITB secara mandiri. Nah, itulah permulaan dari penyiapan pembentukan dan penyiapan kurikulum dari Departemen Planologi pada saat itu. Pada tahun 58 itu pula sebetulnya dibangun gedung planologi yang luasnya hanya sekitar 200 meter persegi saja. Itu tahun 58. Ditambah dengan 80 meter persegi untuk ruang studio dan ruang gambar. Jadi relatif kecil. Padahal itu ruangan itu untuk mengcover kegiatan ruang ketua jurusan, mengcover ruang dosen, ruang TU, ruang perpustakaan, mengcover ruang studio dan ruang kuliah sendiri. Relatif kecil. Jadi kuliah kadang-kadang dilakukan di aula timur, kuliah-kuliah yang lain itu, karena ruang tidak mencukupi. Setelah beberapa tahun, setelah satu dasawarsa, gedung planologi mendapat perluasan, yaitu mengokupasi ruang Departemen Matematika yang ada di sebelah utaranya. Luasnya kurang lebih sama, 250 meter persegi. Itulah bangunan yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan, kegiatan studio, dan kegiatan lain-lainnya untuk mendukung kurikulum yang diselenggarakan. Nah, kurikulumnya itu disiapkan untuk 5,5 tahun dengan 155 SKS, yaitu disamakan dengan pendirian disamakan dengan peresmian departemen yang lain di ITB yang akan dibuka pada tahun 59, melepaskan diri dari sebagai Fakultas Teknik UI menjadi institut tersendiri. Nah, kemudian kurikulum dan silabus pada saat itu dianggap cukup mumpuni dan cukup dikembangkan atas berbagai masukan dari Technical Assistance Harvard itu. Dan pada saat itu pun juga dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Bahkan meskipun jurusan ini adalah jurusan yang pertama di Asia Tenggara. Pada saat itu belum ada Undergraduate School of Planning di Asia Tenggara. Yang pertamalah yang ada di Indonesia, sebagaimana usulan dari pemerintah Indonesia pada waktu itu.
Nah, ini yang barangkali menjadi catatan pada waktu itu. Kurikulum dan silabus ini pada saatnya memang mungkin zamannya dinyatakan sudah sangat jelas, bukan hanya sekedar pemrograman kuliah semata atau pelajaran-pelajaran tertentu semata, tetapi telah disusun secara rinci, telah disusun secara mendalam terkait dengan semua syarat-syarat untuk satu keahlian dan kualifikasi keahlian yang harus dipenuhi bagi setiap lulusannya. Itu mendapat penggarisbawahan. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan pembentukan dan penyelenggaraannya ada advisor yang secara beruntun memberikan bantuan, jadi advisor PBB secara datang silih berganti menjalankan pembinaan, pendampingan, pendidikan selama tahun 59 sampai tahun 72. Itu saya hitung ada 9 sampai 10 tenaga ahli dari UNTIAA yang dikoordinasikan oleh Harvard untuk bisa melakukan pendampingan pembinaan kepada planologi ITB. Itu di situ ada nama Profesor William Jobel, itu adalah pendamping pertama, advisor pertama, tahun 59 sampai tahun 60. Kemudian Profesor Jacqueline Tirwit, itu ibunya ratunya urban design itu. Profesor Tirwit ini setelah mendampingi planologi malahan menjadi tenaga tetap di Yunani, gitu. Athens Technological Center di Yunani, di Athena. Beliau malahan menetap sebagai tenaga tetap mendampingi Ekistik atau Human Settlement Center di Athens Technological Center. Nah, kebetulan saya pernah menengok, bersilaturahmi ke rumahnya, pernah tinggal malahan selama 1,5 bulan di kediaman Profesor Tirwit ini. Rumahnya itu penuh dengan perangkat-perangkat rumah tangga yang made in Indonesia, made in Sumedang. Karena beliau sangat mencintai Cimalaka pada waktu proses pendampingan proses planologi ke Cimalaka Sumedang, beliaulah yang paling intens, dan beliau semua perangkatnya itu alat rumah tangga, ada boboko, ada mangkok, ada apa itu dari rotan, itu dinding-dinding itu dilapisi batik model model Garuda lah gitu, atau kupu-kupu itu dari batik semua, pakai paku pines seperti orang-orang Sumedang itu membuat hiasan di dindingnya. Kemudian Profesor Alonso, Profesor Nes. Nah, Profesor Nes inilah pada saat saya masuk tahun 62, saya sempat mengikuti beberapa kuliah dari beliau, menyampaikan prinsip-prinsip mengenai planologi. Profesor Leisgard, Gerald Voss, ada Profesor Cordes juga, sampai John Tun. John Tun ini dari New South Wales, dari Australia. Nah, kehadiran para advisor ini menjadikan silabus semakin mendapat masukan, baik dari aspek substansi, khususnya mengenai prinsip-prinsip perencanaan, maupun dari aspek metode, termasuk juga dari aspek-aspek teknik dan engineering-nya. Saya ingat Pak John Tun ini pernah ikut bersama-sama menyiapkan perencanaan master plan Pontianak. Beberapa usulannya masuk secara fisik, sampai jembatan di Sungai Landak dan Sungai Kapuas itu adalah coretan atau hasil pemikiran dari tim pada waktu itu yang dipimpin oleh Diplom Im Suyudi.
Nah, inilah silabus itu berkembang, silabus itu semakin matang dan mendapat masukan yang luar biasa selama kurang lebih hampir 12 tahun bahkan, dari 59 sampai tahun 72. Itu tahun 73 sudah tidak ada lagi advisor yang itu barangkali ini berakhirnya dari tugasnya UNTAA itu. Nah, selanjutnya ada penggarisbawahan. Mengapa perencanaan fisik itu menjadi penggarisbawahan di dalam pengembangan kurikulum ini? Pertama, memang pusat perhatian terhadap satu lingkungan hidup itu sangat luas, mencakup suatu spektrum ilmu pengetahuan yang luas pula. Dalam perencanaan pembangunan, aspeknya akan menyangkut bukan hanya aspek fisik semata, tetapi juga segi-segi non-fisik, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Nah, penekanan perencanaan pada aspek fisik ini dinilai sebagai satu perwujudan dari pola dan struktur pola struktur buatan manusia dan alami. Pola dan struktur buatan manusia merupakan akibat dari adanya sifat interaksi antara pola penggunaan tanah atau ruang dengan kegiatan manusia. Fungsi kegiatannya yang beraneka ragam. Aspek fisiknya yang harus kita rangkul atau yang harus dirangkum, yang harus dipahami, itu adalah sifat sistem keterkaitan secara rasional dan dapat memperoleh dasar pertimbangan di dalam penyusunan satu rencana kota dan daerah itu. Saya kira ini adalah penekanan mengapa pada waktu itu, apalagi lulusan pertama dari Planologi, teman-teman seperti Pak Tubagus Muhammad Rais, Pak Sukada Marga Permana, itu selalu saya adalah planner fisik, physical planner, saya ada physical planner. Tidak mau ada aspek-aspek yang menggondeli gitu. Itu pada waktu itu begitu kuatnya emblem atau penamaan planners itu sebagai perencana fisik. Nah, itulah saya kira gambaran mengenai penekanan aspek fisik pada perencanaan wilayah kota dan daerah. Nah, selanjutnya dasar-dasar pendidikan ini lebih lanjut itu ditujukan untuk pemberian dasar pendidikan perencanaan yang mengutamakan pada substansi ruang fisik dalam skala kota dan regional. Saya ingat sekali pada waktu saya masuk tahun 62 itu, nama yang terpampang dan kemudian apalagi setelah ada gabungan gedung lama dengan gedung matematika, ada papan terpampang di antara gedung Planologi lama dengan gedung matematika, itu Departemen Planologi. Nah, di bawahnya itu malahan judulnya buat saya seperti lebih keren, gitu. Yaitu Tata Pembangunan Kota dan Daerah. Itu papannya lebar begitu, sepanjang galeri, sepanjang gang penghubung, ditempel di situ Departemen Planologi Tata Pembangunan Kota dan Daerah. Itu tidak tahu bagaimana itu merasuk sukma gitu. Saya menjadi besar hati sekali. Wah, merasa keren juga gitu nanti menjadi insinyur tata pembangunan kota dan daerah gitu. Nah, itulah yang memberikan satu dasar pendidikan Planologi, dan penamaan pada waktu itu juga memberikan satu nuansa tersendiri. Nah, sementara itu batasannya mengenai dasar pendidikan ini melalui satu penentuan proses pembentukan tindakan-tindakan yang baik
untuk waktu mendatang melalui serangkaian teknik atau cara. Saya kira itu sudah dimaklumi, sudah bisa dicermati bahwa proses pemilihan yang tindakan baik itu harus dilakukan melalui kriteria atau ukuran yang bisa menghantar pada tujuan yang ditetapkan. Itulah yang mewarnai dasar-dasar pendidikan planologi pada tahun 59 itu. Kemudian kita lanjut pada caption berikutnya, barangkali tujuan secara intinya tujuan pembelajaran itu bertumpu pada pemberian pembekalan keterampilan dan pengetahuan. Ini digarisbawahi sekali. Yang tujuan pertamanya itu adalah pengembangan pola pikir dan wawasan rasional dan komprehensif. Ini sudah tahu bagaimana bolak-balik itu dari mulai kita tingkat 2 atau tahun kedua belajar mengenai planning proses oleh Pak Waworuntu. Ini cara berpikir rasional ini ditanamkan terus. Berpikir secara komprehensif ini ditanamkan terus. Jangan berpikir secara penyelesaian persoalan semata atau problem approach. Harus komprehensif, harus rasional, harus integratif, harus berpikir dari berbagai aspek, tidak dari satu aspek saja. Nah, itulah yang mewarnai pola pikir kita pada waktu itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengembangkan kemampuan mahasiswa itu untuk berpikir strategis, serta kemampuan dalam mendapatkan alternatif terbaik, dalam mendapatkan solusi tindak perencanaan. Ini yang berikutnya adalah kemampuan merumuskan alternatif pemecahan persoalan pembangunan. Nah, ini disebutkan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis, baik secara moral, dan disepakati oleh banyak pihak, oleh pihak publik. Nah, saya sebetulnya ada fotonya Profesor Martin Meyerson sebelum lanjut. Profesor Martin Meyerson ini mempublish buku. Judulnya itu masih saya ingat. Dia menyiapkan buku ini bersama Roger Banfield namanya, yaitu Planning, Politics, and Public Interest. Jadi kalau kita baca buku itu terbatas, tidak ada di perpustakaan. Nah, tapi dijadikan tugas untuk bisa mempelajari spektrum keterkaitan antara planning dengan politik dengan public interest. Termasuk di situ ada peran dari partisipasi masyarakat. Di situ berbagai percontohan aspek politiknya apa, aspek public interest-nya harus ikut dirangkum itu seperti apa, itu ada di dalam bukunya Martin Meyerson itu. Nah, itu menjadi bukunya Kojo dari Pak Tan Xuan sebetulnya. Itu pada saat menyampaikan mata pelajaran prinsip-prinsip planologi itu menjadi buku panduan. Itu bagaimana cara berpikir planner itu tidak bisa melepaskan dari aspek politik, dari aspek public interest, dari kepentingan masyarakat, belum lagi dari aspek-aspek lainnya, fisik lainnya, aspek non-fisik lainnya, itu harus menjadi bagian yang bisa terintegrasikan. Nah, tujuan yang lebih spesifik, itu adalah membentuk tenaga perencana wilayah kota itu memiliki kualifikasi akademis. Minimal itu sudah ditentukan, ukuran minimal cukupnya itu. Minimal cukup memiliki kualifikasi akademis yang juga memadai sebagai seorang profesional planner. Jadi
Dua, satu memiliki kualifikasi akademis yang dipersyaratkan. Kedua, juga sebagai perencana yang nantinya bisa sangat profesional di bidangnya, mumpuni dan mampu menguasai di dalam pemecahan masalah perencanaan wilayah dan kota dengan segala aspek kehidupan, dengan segala aspek pertumbuhannya, dengan segala aspek keberlanjutannya. Ini yang menjadi tujuan kedua spesifik di dalam pembelajaran dari pendirian teknik planologi itu. Nah, berikut saya ingin ingin citir sedikit. Ini tidak ada di dalam catatan atau di dalam berkas-berkas, hanya seingat saya pada saat saya sudah menjadi staf, pada saat saya menyiapkan bahan-bahan peringatan untuk dasawarsa pertama, ini menarik sekali catatan ini, yaitu catatan tentang konsolidasi dan perekrutan tenaga pengajar pada awal pembentukannya. Pada awal pembentukannya, tahun 59 itu harus sudah siap. Ada yang sudah siap, ada yang harus siap, ada yang harus masih tugas belajar. Jadi di samping ada yang siap, tenaga luar biasa dulu, kemudian tenaga tugas belajar, 1 tahun, 2 tahun harus cepat kembali untuk bisa mengajar. Nah, cerita di balik catatan yang ada itu adalah bagaimana tim Harvard pimpinan Profesor Martin Meyerson ini bersama Pak W.Y. Waruruntu, Pak Willem Waruruntu, melakukan talent scouting, melakukan pemilihan atau seleksi tenaga-tenaga yang mumpuni, yang dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, baik dari lingkungan dalam maupun dari lingkungan di luar ITB. Nah, dari dalam ITB terdapat nama-nama seperti Pak Tan Xuan, itu dari arsitektur, Pak Abu Hasan Mahrub Atmodirono, itu dari teknik sipil, juga ada nama Bapak Hasan Purbo, dan sebenarnya dari internal ITB itu ada beberapa lagi nama lain yang ikut ditugas belajarkan oleh UNTAA ini, baik ke Amerika maupun ke Inggris. Tapi tidak semua kembali. Ada yang diantaranya ikut malahan pulang membantu, pulang dibiayai UNDP, belajar dibantu oleh UNDP, pulang juga ternyata diberikan penugasan untuk membantu tim UNDP yang lain, bukan kembali ke planologi, bukan kembali ke ITB, tapi malahan menjadi tenaga ahli untuk membantu, misalkan saja membantu Mr. Kenneth Watts untuk penyusunan perencanaan tata ruang di DKI, di mana pada waktu itu diperlukan tenaga tambahan, tenaga bantuan. Saya tidak sebut namanya di sini, tetapi saya ingat sekali salah satu, salah duanya itu adalah Insinyur Herbowo. Insinyur Herbowo itu mendapatkan penugasan belajar dari UNTAA. Demikian juga Pak Kandar Tisnawinata yang pernah jadi kepala dinas tata kota DKI. Itu dipersiapkan untuk menjadi dosen tadinya, tapi oleh UNDP juga di-split. Bantu itu Kenneth Watts di Jakarta begitu. Akhirnya secara organik pindah menjadi pegawai di DKI. Kehilangan juga lah Departemen Planologi gitu dalam proses rekrutmen itu. Tapi 1, 2 hilang, 1, 2, 3, 4 tumbuh baru gitu. Nah, kemudian dari talent scouting ke UGM, Martin Meyerson bersama Pak Waruruntu mendapatkan 2 nama utama, yaitu Bapak Sugianto Sugiyoko, yang dipatok atau diarahkan untuk bisa mendalami dan bisa memperkuat aspek-aspek urban dan regional economics. Ini yang dipesankan, yang ditugasi oleh UNTAA pada saat tugas belajarnya Pak Sugianto ke Amerika itu.
Kemudian yang kedua, Bapak Sumitra Maskun, yaitu untuk public finance, untuk public dan planning administration dan public finance. Nah, ini memang kuat di UGM untuk itu. Ada satu nama saya tidak punya catatannya, tapi saya juga lupa. Untuk planning administration ini juga dari UGM, tapi beliau tidak menjadi staf tetap, tetapi hanya menjadi dosen luar biasa. Belakangan kita mendapatkan nama Ibu Johara Tersnasih dari Geografi UGM juga. Nah, berikutnya ada nama ada nama Pak Rifai Saad, Insinyur Rifai Saad dari IPB. Beliau ini diplot untuk bisa memperdalam, untuk bisa memberikan pembelajaran dari aspek pengembangan pertanian dan pengembangan pedesaan. Dan itu dianggap beliau adalah tenaga teras yang paling cocok pada saat itu untuk membantu Departemen Planologi. Nah, ini saya kira yang perlu saya tambahkan, itu yang berkembang sampai dasawarsa pertama. Setelah dasawarsa pertama itu ada tenaga-tenaga baru, ya termasuk diantaranya ada nama Ibu Siti Sutria Kadar, ada nama saya, ada nama Ibu Mira Gunawan, dan Pak Kusbiantoro. Ini saya rada-rada ini karena saya terbiasa manggil nama lamanya gitu. Maaf Pak Kus ya, saya sering manggil nama Pak Sihanbi dulu, nama aslinya Pak Sihanbi. Saya kebetulan waktu itu nomor urut lulusan nomor 24, entah bagaimana, saya memang sebelumnya ada aktif karena saya suka, saya senang sama perkuliahannya, saya senang utak-atik untuk urusan umum, untuk urusan perkuliahan. Ya itulah, makanya tadi disampaikan oleh Mbak Alfida ya, Salsabila, bahwa tahun 67 saya malahan sudah diangkat sebagai PNS, sebagai asisten perguruan tinggi oleh Kementerian P dan K. Jadi sudah sebagai PNS saya. Tahun 69 begitu selesai wisuda bulan Maret kalau tidak salah, itu langsung mendapat penyesuaian menjadi lektor kepala, lektor muda. Wah, banggaannya luar biasa waktu itu. Dan jadilah saya menjadi bagian dari selagurde pengajar di Planologi. Masih sangat muda sekali, masih ikut dilibatkan di dalam peringatan dasawarsa yang pertama. Nah, lanjutnya saya kira mengenai SKS ini saya perlu untuk sampaikan kembali mengenai kurikulum. Nah, kurikulum ini sampai dasawarsa pertama ini tetap dipertahankan. Jadi kembali kepada kurikulum, desain kurikulum sesuai pemikiran para pendiri dan para advisor sampai tahun 72 itu tetap dipertahankan untuk masa pendidikan 5,5 tahun dan untuk 3 strata. Waktu itu ada strata sarjana muda, itu untuk 3 tahun pertama, setelah 3 tahun dapat sarjana muda, ada sarjana 1 setelah lulus tahun keempat, dan ada sarjana penuh sebagai insinyur setelah menempuh tahun terakhir. Nah, di sinilah menempuh tahun terakhirnya itu bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Ini saya ikut ketawa karena apa? Itu memang disitulah dinamikanya, disitulah seninya. Teman-teman yang kerja praktek itu bisa bisa molor. Tugas tesis bisa molor, ikut studio akhir namanya terminal studio, bisa ikut berkali-kali, berapa kali
berapa tahun, bolak-balik, ketemu lagi, bolak-balik, ketemu lagi. Nah, tapi saya cerita saja, 155 SKS itu terbagi di dalam mata pelajaran dasar itu 37 SKS, itu termasuk mata pelajaran yang humaniora, Pancasila, bahasa, terus kemudian mata pelajaran seperti kalkulus, statistik, kemudian fisika, kimia, itu masuk dalam 37 SKS. Itu 24%-nya saja. Kemudian mata pelajaran prinsip-prinsip, teori dan prinsip, itu 22 SKS, 14%. Mata pelajaran engineering ada 64 SKS, 41% ini. Ini masukan dari teknik sipil untuk berbagai mata kuliah engineering. Kemudian juga mata pelajaran dari teknik lingkungan pada waktu itu, namanya teknik penyehatan, serta mata pelajaran dari teknik geodesi. Kita belajar kartografi sampai mata merem gitu, belajar kartografi, belajar mengenai foto udara, belajar mengenai interpretasinya foto udara. Dan beberapa teman bahkan mendapatkan pelajaran mengenai ilmu ukur tanah. Itu pada periode berikutnya itu dapat ilmu ukur tanah. Itu masuk di dalam 64 SKS itu. Jadi teman-teman yang ikut belajar itu bisa ikut menghitung bagaimana land clearing itu bisa dihitung, volumenya bagaimana bisa dihitung, untuk pembiayaannya itu bisa. Nah, kalau saya, karena kebetulan saya ada 2 tahun dasarnya kuliah di teknik sipil, saya ya agak sedikit lebih lanjut lah untuk mempelajari aspek-aspek konstruksi ini atau aspek engineering konstruksi. Setelah lulus malahan pernah sempat beberapa tahun menjadi kontraktor, bisa ikut menghitung menjadi quantity surveyor dan sebagainya. Nah, ini yang berikut ini mengenai mata pelajaran studio, kerja praktek, dan tesis. 32 SKS dan hanya 21% saja. Tetapi di sini merupakan mata pelajaran yang cukup berat, SKS-nya antara 4 sampai 6, dan 155 SKS ini saya sebutkan sebetulnya tidak menggambarkan beban kuliah yang sebenarnya. Mengapa? Untuk yang terakhir mengenai mata pelajaran studio, kerja praktik dan tesis ini, itu yang saya katakan, ini yang bisa molor itu. Bisa betul-betul ada teman yang kuliah kerja, terus tertarik melanjutkan kerja praktek di tempat yang sama, kemudian melanjutkan studi lebih mendalam, penelitian lebih mendalam, survei lebih mendalam, dia malahan menjadi magang di tempatnya pada saat pertama kuliah kerja dan pada saat pertama kerja praktek. Akhirnya menjadi ladang yang digunakan untuk penyiapan tesis. Nah, itulah sehingga kerja praktek itu bisa 6 bulan, bisa juga sampai setahun, bahkan bisa lebih. Nah, belum lagi ada terminal studio. Terminal studio itu boleh dikatakan kita harus saling mengisi dengan teman-teman lain. Bukan bidang kita, tapi kita memberikan penafsiran, memberikan kajian terhadap apa yang menjadi tugas tesis dari teman sebelahnya. Ini juga makan waktu, gitu. Sehingga, nah inilah mengapa kegiatan-kegiatan ini memberikan akibat di dalam molornya tengah waktu penyelesaian studi planologi. Jadi tidak heran apabila kalau dihitung rata-rata itu 8 tahun rata-rata lulusan planologi pada waktu itu, dibandingkan idealnya 5,5 tahun. Itulah yang mengakibatkan kita banyak habis waktu di tahun-tahun terakhir.
meskipun SKS-nya itu relatif sedikit, tetapi luangnya waktu yang harus dikorbankan itu luar biasa panjang, luar biasa berkepanjangan, sehingga melorotnya sedemikian rupa. Pak Syarif, Nah, mungkin waktunya 5 menit lagi ya Pak. Oke, saya kira dipercepat aja. Ini kalau untuk saya 5 menit, ada perkembangan lanjutan. Nah itu ada kajian pasca dasawarsa. Jadi pertama, undergraduate school of planning tetap dipertahankan karena dinilai mampu mengakomodasi tantangan kebutuhan pendidikan. Kemudian kurikulumnya tetap dipertahankan dan nilai cukup memberikan fondasi kuat bagi profesional muda yang bisa berkiprah di berbagai lingkup perencanaan. Nah ini lanjut aja cepat kalau begitu. Nah kajian atas kualifikasi kemampuan lulusan juga dinilai mampu untuk melakukan tindakan suatu perencanaan, baik efisiensi tindakan rasional di dalam pengembangan satu lingkungan wilayah, mampu menetapkan berbagi pemikiran berintegritas di dalam satu sistem tertentu sebagai pengganti sistem yang lebih baik, kemudian mampu memberikan elemen perubahan melalui berbagai pilihan terbaik. Nah ini lanjut aja cepat. Nah bukti praktek keberhasilan itu, nah ini ada kegiatan perencanaan mulai menggeliat. Mulai penyusunan master plan kota Pontianak, master plan kota Palembang, rencana tapak, rencana sistem transportasi, rencana strategis wilayah, unit pengembangan industri, unit desa, sampai perencanaan kawasan permukiman transmigrasi. Nah jelas ini ada pendampingan dari advisor dan dosen, terutama untuk dosen muda di kampus, ada lingkup praktek secara fisik di lapangan. Bahkan melalui kehadiran LPP, Lembaga Planologi, ada LAPI, ada DTC, berbagai kegiatan pengabdian masyarakat menjadi ajang keterlibatan praktek metadisiplin para perencana di kampus. Tercatat diantaranya tadi saya sudah sebutkan, beberapa master plan kota, ada perencanaan pemukiman pasang surut, itu P4S, pengembangan kawasan Nusa Dua Bali, itu juga kolaboratif, kegiatan bersama, kolektif, kemudian perencanaan transportasi jangka menengah DKI. Nah, di luar kampus pasti terdapat beberapa kegiatan yang cukup intensif dan ekstensif dilakukan di berbagai kementerian. Itu kita lihat dari kiprah teman-teman di DTKTD, di Kementerian Perhubungan, termasuk di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemudian berlanjut mengenai kebutuhan akan planner. Ini ada analisis yang dibuat, berapa planner yang diperlukan. Pada waktu IAP menyelenggarakan kongres pertama, Pak Waworuntu yang menyampaikan, memaparkan kira-kira kebutuhan apa. Pada waktu itu dengan analisis yang dibuat, beliau 2 dasawarsa lagi diperlukan 2.000. Saya ingat sekali pada waktu Kongres IAP itu begitu. Juga ada kebutuhan nyata di pemerintahan pusat, khususnya di Kementerian PU dan di kementerian lain. Ada lagi kebutuhan yang digambarkan oleh Ford Foundation. Ford Foundation pada waktu itu ikut juga. Satu, ada dua hal penting keterlibatan Ford Foundation itu. Satu adalah perkiraan akan kebutuhan perencana kota sekitar 25 sampai 40 per provinsi. Bahkan harusnya kebutuhan kelulusan itu setiap tahun harus lebih besar dari 40 orang per tahun dari planologi itu. Itu yang pertama. Atas kebutuhan itu, nah ada penggarisbawahan dari Ford Foundation. Planologi harus diperluas.
For Foundation lah sepengetahuan saya yang pertama kali menginisiasi adanya perlunya gedung baru dari gedung yang hanya 2 unit planologi lama dan bekas ruang kuliah matematik. Dari situlah mulai ada usulan rancangan-rancangan untuk perombakan 2 gedung menjadi 1 gedung yang lebih tinggi atau lebih besar kapasitasnya. Saya kira ini di dalam kebutuhan akan jumlah planner. Lanjut aja kayak waktu hampir habis. Nah, percepatan pencetakan. Saya kira ini saya bisa cepat. Pada waktu itu tahun 73 sudah dimulai adanya pembentukan Komisi Reformasi Pendidikan Tinggi. Waktu itu Menteri PDNK-nya masih Profesor Sumantri Brojonegoro. Beliau dari teknik perminyakan kalau tidak salah. Kemudian katanya, ini menarik sini. Katanya ada perintah dari Pak Soeharto untuk mempercepat mengetok palu hasil kerja Komisi Reformasi Pendidikan Tinggi ini yang diuji coba di 5 Center of Excellence, yaitu UI, IPB, ITB, UGM, dan Airlangga. Harus cepat waktu. Nah, dititipkanlah katanya Pak Soeharto perintah kepada Pak Syarif. Pak Syarif, segera ketok palu itu Center of Excellence untuk menetapkan perkuliahan, jangan lama-lama karena dibutuhkan untuk pelita-pelita nih. Nah, tapi Pak Syarif itu bukan Syarif Puradimaja. Syarifnya adalah Pak Syarif Tayyeb. Pak Syarif Tayyeb, Menteri PDK yang mulai awal 74. Maka tahun 74 diketoklah palu agar segera dieksekusi perubahan kurikulum 5,5 tahun menjadi 4 tahun. Nah, evaluasinya ini yang menarik nih. Yang menarik karena nanti ada lanjutannya. Evaluasinya itu bahwa program pendidikan formal yang ada itu terlalu menekankan persyaratan ilmiah teoritik daripada kegunaan praktik tepat guna di lapangan. Ini yang pertama hasil evaluasinya. Nah, yang kedua, sementara program kalau misalkan itu tidak dipangkas, dilakukan kegiatan-kegiatan seperti penataran, pelatihan-pelatihan yang memerlukan peningkatan serta efisiensinya, bahkan dipandang akan sangat mahal, apalagi kalau massal akan sangat mahal, sehingga itu dihindari training penataran dan sebagainya dihindari. Sudah langsung aja untuk ready use atau ready made gitu. Nah, atas dasar itulah maka yang ketiga hasil evaluasi yaitu karena dipandang kerjasama antar profesi seperti yang sudah ada, seperti di ITB saja, kerjasama antar disiplin itu masih bisa ditingkatkan. Jadi tidak perlu terlalu banyak ilmu-ilmu teoritik yang macam-macam bertebaran sana sini dikumpulkan, nanti kumpulkan aja tenaga ahlinya aja, diintegrasikan, dimultidisiplinkan gitu. Dan itu masih besar kemungkinannya, peluangnya masih besar. Nah, atas dasar itulah maka kritik lanjutannya atas kurikulum lama itu terlalu berat konten teorinya serta pendekatan komprehensifnya itu harus dapat meningkatkan kemampuan tim secara kolektif dan kolaboratif. Maka jadilah ada proses pemangkasan. Ya, jadi tujuannya itu sebetulnya yaitu untuk mendekati pembekalan ilmu dan teknologi tepat guna. Itu digarisbawahi untuk mendekati pembekalan ilmu dan teknologi tepat guna sejalan dengan perwujudan percepatan pembangunan dengan pelaksanaan sistem rapita yang dimulai tahun 69. Gitu. Nah, khusus untuk planologi dengan demikian maka ada perubahan perkuliahan dan sebagainya. Nah, ini saya kira ini nanti saya sampaikan ke yang penting adalah SKS untuk KP, kerja praktek, terminal studio,
yang memiliki beban besar, termasuk tesis itu dipangkas. Yang diperkirakan waktu lama itu diganti dengan pembuatan kegiatan-kegiatan yang lebih ringkas dan praktis. Saya kira titipannya itu. Nah, kemudian atas rekomendasi Komisi Reformasi itu, maka muncullah kurikulum 4 tahun, ya, termasuk program TPB itu tahun pertama bersama. Itu dengan beban SKS hanya sebanyak 140 saja, bahkan bisa kurang. Jadi kurang lebih sekitar 15 SKS itu kurang dari kurikulum lama, itu yang dipangkas. Nah, kemudian pada waktu itu apa yang dipangkas dipikirkan untuk proses selanjutnya. Pada waktu itu belum terpikir untuk pembentukan graduate course. Tahun 74 belum ada pemikiran ke arah itu. Nah, tetapi pada saat pemangkasan itu ada semacam pemikiran awal lah dari Pak Sugiyoko pada waktu itu. Kalau ini dipangkas, terus bagaimana? Nah, muncul ide mengenai graduate course, gitu. Antisipasi muatan graduate course. Graduate course seperti setelah dicermati, diamati, gitu. Itu seyoganya dibuat sebagai program untuk penyelesaian dan penyelarasan dalam penyiapan kontributor lain, gitu. Jadi untuk penyiapan kontributor lain dari tenaga-tenaga ahli lain yang non-PL, bisa juga non-teknis, misalnya dari sosial, dari politik, dari ekonomi, itu untuk ikut masuk di dalam gerbong kolaborasi, gerbong multidisiplin, gerbong metadisiplin, gitu. Inilah yang sebetulnya greget yang awal yang ada pada waktu itu. Bila nanti ke depan dibentuk, mana yang dipangkas, teori-teori yang rumit, teori-teori teoritis, itu semua aspek kebijakan itu juga masuk ke situ nanti. Tetapi pada waktu itu pemikirannya tidak ditujukan untuk membentuk full-fledged planner. Jadi jangan diharap bahwa graduate course itu bisa juga merepresentasikan sebagai insinyur, begitu. Karena di situ tidak untuk membentuk keinsinyuran di graduate school itu, gitu. Nah, tetapi cukup nanti untuk bisa berkolaborasi, untuk berkolektif bersama, atau bermultidisiplin atau bermetadisiplin. Nah, itu diharapkan demikian. Kemudian tahun 79 baru saya tahu itulah langkah awal pembentukan graduate course atau program untuk tingkat magister. Nah, saya kira sampai di situ saya cukupi. Mungkin yang terakhir aja dari saya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebentar, yaitu pertama, sehubungan dengan kebutuhan akan planner di masa depan, ada beberapa pemikiran. Satu, memang diperlukan pertimbangan pentingnya pemberian ilmu terapan. Harus ada ready-made untuk strata yang ada, namun tetap terkontrol, dan perlu perluasan lembaga pendidikan ke daerah lain. Itu pada waktu itu sudah difikirkan. Kemudian perlu ada evaluasi kualifikasi lulusan, yaitu proses berpikir secara sistem dan struktural, proses bekerja secara konseptual, proses bekerja berorientasi kepada penduduk dan masyarakat yang harus semakin sejahtera, dan mengharapkan sekali ada masukan dari praktek profesional, peran utama dari IAP sebagai masukan, dan perlu evaluasi 10 tahunan atas sistem pendidikan di IAP. Saya kira ini mudah-mudahan dijalankan. Dan terakhir saya mendengar ada Ikatan Alumni Planologi yang juga telah ditetapkan sebagai advisory board untuk memberikan masukan kepada sistem pendidikan planologi ITB yang kita cintai ini. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa lembaga pendidikan planologi di kampus Ganesha ini sudah seyogianya mengingatkan
kita bahwa ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang, prakteknya juga akan berkembang secara adaptif, inovatif, ekstensif, dan intensif. Saya kira ini menjadi tantangan bagi para pengajar, bagi para pendidik, para dosen, para pembina yang ada di SAPPK sekarang. Demikianlah Ibu Fida, Mas Alim, hal-hal yang kiranya dapat saya sampaikan untuk menyampaikan informasi yang diperlukan IAP dan para planner semuanya tentang asal muasal kelahiran Departemen Planologi. Semoga memberikan bahan inspiratif bagi perkembangan lembaga pendidikan ini untuk masa yang akan datang. Salam dari saya, dari Bandung, bersama channel radio kesayangan saya, KLCBS dan Kilight FM dari Sumur Bandung. Buat semua planners dimanapun berada, dengan harapan semuanya dapat menikmati hari-hari yang indah, baik dalam masa pandemik ini maupun harapan kita segera saja pandemik ini lewat. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada semuanya, selamat sehat, tetap semangat. Untuk yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan sebentar lagi untuk berbuka puasa, semoga rahmat Allah SWT menyertainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif atas pemaparannya. Tadi kalau bisa di wrap up itu Pak Syarif telah menjelaskan asal mula ya Pak, bagaimana permulaan dari adanya ilmu planologi dan juga titik tolak pendidikan planologi yang ada sekarang ya Pak. Dari awalnya lahirnya planologi itu sendiri, kemudian adanya kurikulum-kurikulum yang di awalnya 5,5 tahun gitu ya Pak, dan sering molor sampai 8 tahun, hingga sekarang direvisi kembali kurikulumnya menjadi 4 tahun. Kemudian ada tadi dipaparkan juga terkait tujuan dasar pembentukan program pendidikan planologi, di mana untuk melatih tenaga ahli perancang, dan juga ruang lingkupnya ini dulu masih di seluruh bidang perencanaan fisik ya Pak. Dan ditafsirkan sebagai salah satu keahlian keinsinyuran ya Pak. Maka dari itu memang statusnya engineer ya Pak, berarti kalau dari dulu planologi itu ya. Kemudian tadi juga telah dipaparkan tujuan dari adanya pendidikan planologi supaya adanya pengembangan pola pikir, adanya wawasan yang rasional, berpikir komprehensif, berpikir strategis, dan juga tadi adanya perumusan alternatif pemecahan persoalan pembangunan. Kemudian adanya tujuan yang spesifik juga, di mana untuk pembentukan tenaga perencana wilayah kota, kualifikasi akademis, dan pemecahan masalah-masalah perencanaan wilayah dan kota. Tadi juga sempat Pak Syarif paparkan adanya fase-fase yang terjadi dari perkembangan pendidikan dan juga perkembangan kurikulum planologi itu sendiri ya Pak. Dan juga terdapat kajian-kajian pasca adanya pendidikan planologi dari awal mulanya dirumuskan bersama-sama dengan adanya tadi advisory dari PBB juga, dan adanya kajian-kajian pasca dasawarsa tadi, dan telah dinilai mampu mengakomodasi dan menjawab tantangan kebutuhan pendidikan. Namun setelah itu karena tadi ada kurikulum yang 5,5 tahun ini, dan juga adanya tadi bukti praktek keberhasilan proses perencanaan ya Pak, telah banyaknya ada penyusunan master plan, rencana tapak, rencana sistem transportasi, maka dari itu terdapatlah kebutuhan akan jumlah planner nih, di mana planner-planner ini dibutuhkan di banyak tempat, di berbagai pemerintahan, berbagai tingkat juga, di kementerian, kemudian diperlukannya adanya percepatan pendidikan. Setelah itu mungkin fasenya ini berjalan lagi ya Pak, adanya kritik-kritik atas kurikulum lama, kemudian adanya rekomendasi Komisi Reformasi Pendidikan Tinggi, di mana kurikulum yang lama dikritik hanya terfokus pada pemberian bobot aspek teknokratisnya saja daripada teori-teori yang relatif responsif terhadap kebutuhan percepatan pembangunan. Setelah itu adanya rekomendasi pengurangan tahun di kurikulum setelahnya, yaitu menjadi 4 tahun ya Pak, termasuk dengan TPB. Mungkin tadi banyak juga tantangan dari pendidikan planologi itu sendiri, di mana sangat ilmu itu yang selalu berubah-ubah ya Pak, dan gimana
kita menanggapi perubahan-perubahan dari ilmu tersebut untuk kedepannya untuk membangun lagi kurikulum-kurikulum yang memang tanggap dan responsif terhadap ilmu pengetahuan yang baru ya Pak. Mungkin saya mau memberikan suatu pertanyaan Pak. Mungkin tadi terkait kerja praktik ya Pak. Sebenarnya saya sempat dengar untuk isu dari Mendikbud Nadiem Makarim, di mana beliau membeberkan bahwa magang itu 1-2 bulan saja tidak cukup gitu Pak. Dan beliau menginisiasi adanya, mungkin baru isu ya Pak, di mana magang itu dilakukan 2 semester, karena untuk membuat anak-anaknya ini lebih punya experience terhadap perusahaan-perusahaan yang langsung mereka terjun langsung gitu. Kemudian mungkin kalau dari Pak Syarif atau dari senior-senior lain, adakah tanggapan terhadap ini gitu Pak, isu-isu tersebut? Karena menurut saya, dari pengalaman saya juga, karena saya kan angkatan 2015 ya Pak, jadi saya juga sempat dulu kerja praktik sebenarnya hanya 3 bulan, dan mungkin merasa juga butuh kerja praktik yang mungkin yang lebih cukup lama gitu, tapi mungkin ada tanggapan dari Pak Syarif, silakan Pak, sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Ya, baik Ibu Alvila, saya agak sedikit mundur sedikit ya untuk menjelaskan ini. Saya ingat ada satu pertemuan yang saya diajak oleh almarhum Profesor Sugianto untuk bersilaturahmi kepada Insinyur Sutoto. Insinyur Sutoto ini adalah lulusan THS tahun 26. Tadi namanya sudah saya sebut. Beliau pernah menjabat Sekjen Kementerian PUTL. Itu tahun 50 ya, Sekjen PUTL. Pada waktu menghadap itu adalah meminta beliau untuk menjadi pembicara di peringatan 50 tahun pertama pendidikan tinggi teknik di Indonesia. Jadi 50 tahun THS. Kemarin kita baru merayakan 100 tahun, ini 50 tahun. Saya masih muda, masih anak bawang, diajak ikut bersilaturahmi kepada Bapak Sepuh gitu. Ditanya keahlian saya, ditanya ke pekerjaan saya malu sendiri gitu. Ya itu adalah kritik beliau. Terlalu muda jadi dosen, terlalu muda untuk bisa bisa memberikan feedback kepada sekolah, apalagi ngajar. Pengalaman dulu di lapangan 25 tahun, katanya gitu. Baru kembali ke kampus jadi pengajar. Itu baru jadi insinyur dulu, katanya. Di lapangan. Pengalaman saya tidak cukup 10 tahun. 20 tahun, 25 tahun baru cukup itu. Nah, demikian juga untuk tingkat mahasiswa. Harus lebih banyak itu mengetahui kondisi praktek di lapangan. Itu. Kalau perlu kerja praktek itu lanjutkan dengan magang di tempat yang sama. Dilanjutkan agar bisa mengenal medan dan lapangannya. Nah, itulah yang terjadi. Termasuk pada diri saya. Saya ikut kerja praktek di Kementerian Transmigrasi untuk penempatan transmigrasi di Lampung, kemudian dilanjutkan kepada sistem pengairan, lanjut kerja prakteknya itu magang di Kementerian PU, di Ditjen Pengairan Dasar, masih ingat dirjennya Pak Suyono Sosrodarsono, masih ingat direkturnya Pak Busono, itu direktur Kepala Biro Perencanaan Airdas pada waktu itu. Saya terbawa oleh senior saya, Insinyur Hari Suryadi Pragolo Yakti, itu malahan sampai setahun. Sampai lulus sudah, pada waktu ujian itu saya hanya ikut ujian, kembali lagi bekerja di Biro Perencanaan Airdas itu. Sampai saya dipanggil. Padahal sudah menikmati itu. Tapi saya dipanggil karena saya berutang. Karena saya tenaga ikatan dinas. Tidak boleh kerja di PU. Harus kembali ke PDK, harus jadi dosen gitu. Jadi saya sempat menyunglap itu nyolong waktu itu.
Nah, itu baru kita mengenal kondisi lapangan, baru kita mengetahui itu apa nama ruang lingkup kegiatan lapangan kita. Nah, demikian juga apa yang terjadi dengan teman-teman kerja praktek di DKI. Pak Tubagus Muhammad Rais sebagai Kepala Dinas Tata Kota butuh bantuan. Pak Syarif, planologi, tolong kirimkan tenaga kerja praktek ke saya. Dinas Tata Kota aja perlu puluhan tidak untuk beberapa bulan. Kalau bisa setahun, itulah permintaannya. Rame-rame pada ke Dinas Tata Kota. Ada juga yang ke Bapedanya, ada juga ke yang BPUT, Badan Pengelolaan Urusan Tanah untuk Perencanaan di DKI. Jadi memang pada kenyataannya itu sangat menarik kalau kita gunakan, manfaatkan untuk pengalaman praktek di lapangan. Baru kita mengetahui medannya seperti apa. 1-2 bulan saya kira itu pengenalan administrasi saja di lingkungan kantor tidak cukup. Saya kira begitu, Mbak. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Syarif tanggapannya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A. Tadi di kolom komentar ada dari Ibu Nani Amalia Rahman. Beliau berkata bahwa alhamdulillah Pak Syarif masih bisa menceritakan sejarah Departemen Planologi. Menarik sekali, berarti saya yang masuk tahun 1971 masih ada tim advisor PBB, tapi saya tidak melihat keberadaan mereka. Mungkin Pak Syarif bisa menanggapi. Dan juga ada dari Pak Ari Jukardi, tadi beliau meminta dapatkan nanti Pak senior Pak Acha Sugandi bisa menambahkan bahasan konfirmasi atas materi yang disampaikan oleh Pak Syarif seperti itu. Silakan Pak Syarif dulu untuk Ibu Nani, memang betul Ibu Nani itu 71 atau 72 ya? Saya 71 ya. 71 yang rombongannya banyak itu. Ya, rombongan Ibu Yanti, Mardianti, ya Ibu yang paling mudah itu Ibu Lola, Aurora Tambunan, karena pernah jadi Miss Universitas itu, Aurora Tambunan atau Lola Tambunan itu ya. Ibu Nani betul angkatan 71. Memang saya kira tahun 71 itu masih ada. Cuma memang mungkin belum istilahnya itu belum menggarap lah, belum sampai muncul tampil di depan angkatan 71 atau angkatan 72. Para advisor itu munculnya mulai dari angkatan tahun ketiga. Jadi mungkin kalau angkatan tahun 69, 68 itu masih dapat itu. Itu ada Profesor Cordes itu dari UNTII, tapi beliau asalnya itu dari University of Buenos Aires, Profesor Cordes. Itu tahun 71. Kemudian tahun 72 itu ada namanya John Todd. Malahan John Todd ini ikut bersama-sama saya, Pak Abu Kasan, Profesor Pak Diplom Insuyudi, Pak Slamet Wirasonjaya, Pak Mas Duki dari TP itu menggarap master plan Kota Pontianak. Itu ada. Tapi memang mungkin betul pada tahun 71 belum muncul, tahun 72 juga belum muncul, tahun 73 apalagi untuk yang baru masuk 73 tidak kebagian karena berakhir tahun 72. Gitu. Gitu ya, Bu. Mbak. Baik. Baik, Pak Syarif. Tadi mungkin ada yang meminta Pak Acha untuk memberikan tanggapan. Pak Acha, silakan. Baik, saudara Pak. Pertama, saya ucapkan selamat nih Pak Syarif. Itu bukan main itu. Ya, masalah sejarah pendidikan Planologi saya kira penting buat semua. Kalau bisa ya membukukan lah sejarah itu supaya karena kenyataan kan sekarang sudah banyak jurusan-jurusan perencanaan di universitas lain itu menjadi pegangan. Saya kira kalau masalah konfirmasi, saya kira apa yang disampaikan itu sudah begitu kayaknya. Tapi jangan sampai hilang nih mumpung masih ada pustaka hidup kita nih Pak Syarif di bidang pendidikan ya. Kalau saya kan mendidik juga tapi karena banyak pengalaman praktek baru tadi.
jadi dosen. Tapi ada hal yang menarik saya kira untuk catatan tadi yang sampai Pak Sarip itu, dengan sejarah itu ya. Yang terjadi sekarang itu justru kan kita ketidakkonsistenan mengenai keprofesian kita ini. Satu, mengenai masalah strata 1 tadi ya, undergraduate. Kalau Pak Sarip katakan planologi, memang iya. Tapi muncul strata 2. Strata 2-nya itu harusnya tadi perluasan, tapi bukan. Strata 2 itu menjadikan orang yang bukan planolog itu menjadi planolog, tapi dia harus berwawasan planolog. Kemudian juga ada S3, itu sekarang kenyataan. Tapi saya ingin supaya memang mendudukan dengan jelas lah bahwa S1 itu planologi, gitu loh. Tapi kalau sekarang kan semuanya, maaf Pak Sarip, S1-nya PWK. Nah, itu yang menjadi bingung itu. S2 PWK juga, S3 juga PWK, kebijakan publik. Nah ini sehingga disiplin keprofesiannya itu jati dirinya rada hilang kalau menurut saya menyimpang. Termasuk juga masalah keinsinyuran juga kan dengan sertifikat keinsinyuran. Kita tahu bahwa gelar insinyur planologi ya insinyur kan dari prodi Fakultas Teknik kan, teknik insinyur. Dulu juga kita berjuang sampai rame lah masalah gelar itu. Dalam histori tadi sampaikan juga. Tapi kan kenyataan sekarang ini kita kalau mau insinyur itu harus sertifikat insinyur dulu. Lah, ini dia juga. Maksudnya apa ini? Ada sertifikat insinyur. Kalau nggak punya sertifikat insinyur, bukan insinyur. Ya mungkin nggak tahu sarjana S1 apa gitu ya, S1 PWK gitu lagi. Kemudian S2 PWK. Nah ini yang masalah hal yang menurut saya juga harus kita benahi itu. Karena ini menyangkut ya bukan di ITB saya kira udah mantap tadi perkembangannya segala macam. Tapi tetap juga akan menjadi acuan kan bagi pendidikan-pendidikan di universitas yang lainnya. Nah jadi saya kira itu yang saya coba catat dan ingin sampaikan juga pada kesempatan ini. Nah, ingin juga mengenai dengan rentetan ini senior planner discussion ini saya kira ada bagusnya juga disaring menjadi buku ya. Menjadi buku antara bagaimana dunia akademis berkembang, dunia praktisi berkembang. Jadi memang selama ini saya kira betul apa yang Pak Sarip, apa yang disampaikan tadi dari senior yang sangat ini dari Pak Sutoto itu ya. Kalau mau jadi dosen itu mestinya ya jangan langsung gitu ilmunya separuh belum tambah ditambahin lagi ke mahasiswa gitu. Memang keluar juga itu bagus juga itu. Tapi kan di kita kenyataan antara akademisi dan praktisi ini dalam dunia pengajaran itu masih putus. Jarang sekali artinya. Kalau saya waktu sempat di luar negeri itu memang ada masa sabbatical time gitu ya. Untuk yang dosen-dosen bekerja di luar untuk mulai bagaimana praktek itu sendiri mengambil sampai menulis buku berdasarkan teori tapi juga ada terapannya. Tapi sebaliknya orang yang memang alumni yang berhasil di luar praktek itu diminta ngajar juga pengalamannya bagaimana temuan-temuan mungkin penerapan teori di lapangan. Dan kemudian planologi saya kira harus jadi demikian. Tapi kan sekarang kita ini maaf jadi banyak universitas itu dosen-dosen itu lebih membuat kubu-kubu gitu dari alumninya masing-masing gitu ya. Hanya terbatas di situ lingkupannya. Nah ini saya kira harus dibuka juga oleh apalagi keprofesian kita sebagai seorang planolog dan menjadi juga planner yang lain yang mau berminati bidang keplanologian itu juga memang bisa menyumbang sarang dari perkembangan ilmu tadi. Jadi apa yang disampaikan Pak Sarip itu tepat sekali bahwa ilmu itu memang bukan hanya ilmu sebagai teori, tapi teori harus menjadi terapan dan malah menyumbang terhadap keplanologi itu bagaimana keteknologian. Jadi masalahnya tadi bahagia Pak Sarip juga pertama kali. Ya saya juga bahagia dulu. Karena apa? Planologi itu adalah waktu diterjemahkan itu tata pembangunan kota dan daerah, menata. Nah ini kan sekarang kita ini udah banyak ya program S1, S2 di mana-mana termasuk juga IAP-nya berkembang. Tapi apakah kita, maaf, evaluasi secara profesi keplanologian itu ada kepuasan terhadap apa yang terjadi di negara kita ini dalam melakukan pembangunan? Karena kalau menurut saya kita banyak sekali ilmu-ilmu perencanaan itu nggak dipakai. Padahal ilmu perencanaan merupakan bagian dari manajemen pembangunan kan. Planning, organizing, actually controlling. Jadi kan banyak sekali pelaksanaan proyek itu sekarang menyimpang. Dan kita sikap bagaimana adanya penyimpangan secara profesional bahwa planning apalagi dalam rangka
kita produknya apa sih secara engineering teknologi itu. Dari Pak Sarip juga menekankan harus ada produknya kelihatan. Tadi contoh-contoh pengalaman disampaikan di Kota Pontianak, oke lah, saya sendiri di Bali dulu sekian tahun gitu ya, ada produk-produk. Nah, tapi ke depan ini gimana nih wujud struktur dan pola penguatan ruang produk seorang planologi itu? Apa iya gitu ya? Dengan kejadian di kota yang masih terus diranda banjir, longsor, ini begitu ya, masalah perkembangan rusun yang naik ke atas tanpa adanya wujud struktur dan masalah transportasi ya, yang mass transportation yang tidak terstruktur juga sistem jaringannya kayak begitu. Jadi kenyataan ya harusnya kita evaluasi dari sudut keprofesian itu. Maka ini ada hal-hal yang dari sudut planning ini kita nggak dipakai gitu loh sebagai bagian dari ilmu manajemennya. Meskipun apa dia presiden, apa dia menteri atau apa sampai yang kecil itu sebagai top manager kan. Ilmu manajemen harus tetap dilaksanakan lah kalau mau benar dalam pembangunan ini. Nah ini keilmuan kita juga saya kira harus berposisi di situ dan IAP sebagai organisasi mendudukan konsistensi. Jadi saya ucapkan selamat Pak Sarip, terima kasih. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam diskusi ini. Saya kira itu aja Ibu Alfiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik. Mungkin karena kita sudah menunjukkan pukul 5 dan saudara kita di Wita juga sudah buka puasa, mungkin untuk sesi Q&A-nya saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti akan mungkin disampaikan ke IAP-nya, ke pihak IAP, dan bisa nanti dikoordinasikan kembali. Mungkin dari Pak Syarif ada closing statement dulu. Silakan Pak. Saya hanya ingin ingin mensitir kata penutupnya itu apa yang disampaikan oleh Pak Waworuntu. Saya itu bukan ucapan saya, tapi ada ucapan beliau tentang hasil hasil lulusan ini telah memberikan satu kegembiraan atau kepuasan. Ya, yaitu gini. Pada dasawarsa yang kedua, Pak Waworuntu itu atau ada catatan sedikit. Satu, jumlah lulusan planologi ITB tahun 69 sampai 76. Sampai tahun 69 itu hanya 29 orang. Kemudian sampai tahun 76 diperkirakan, saya kehilangan catatannya, tapi kurang lebih 200 orang. Waktu mengikuti kongres pertama IAP. Kemudian dari lulusan-lulusan itu Pak Waworuntu menyampaikan rasa gembira bahagia sebagai pendiri, sebagai pengajar atau juga sebagai tokoh awal di dalam pembentukan lembaga pendidikan ini. Yaitu kata-kata yang diambil dari Presiden Amerika. Ucapannya itu adalah betapa bahagia dan beruntungnya kita telah dapat mencapai dan menikmati masa depan kita sebagaimana yang kita rencanakan. Itu adalah kata-kata mutiara dari Presiden Franklin Delano Roosevelt yang dikutip Pak Waworuntu pada dasawarsa yang kedua. Itu berarti pada waktu itu ada sebagai pendiri, sebagai pendidik ada rasa kepuasan. Sudah sampai ini tujuan saya, ya untuk beliau sudah sampai. Perjuangan memang sesuai tadi planning itu harus adaptif, harus inovatif, tetap aja dinamikanya akan berputar terus berkembang seperti spiral makin besar gitu. Saya kira begitu. Itu saya kira akan menjadi kepuasan kita juga, kepuasan saya juga pernah ikut terlibat di dalam kelembagaan ini, dan juga harusnya menjadi kepuasan untuk para lulusan planologi baik di kurikulum lama maupun di kurikulum baru. Nah, akan apa yang disampaikan oleh Pak Aca mengenai what next-nya dari apa yang tadi saya paparkan itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Di sini ada Pak Andi Utomo, Pak Andi Utomo, ada Pak Ridwan Sutriyadi, ada Pak Winarso. Ya, itu yang sekarang
istilahnya menggawangi SAPPK. Apa yang disentil oleh Pak Acha mengenai what next setelah itu strata magisternya atau S2-nya itu apa bisa nyambung gitu. Apa bisa berkiprah sama seperti seorang insinyur. Saya pada waktu peringatan 60 tahun di kampus, di ruang seminar, juga menyampaikan hal yang sama yang disampaikan Pak Acha. Jangan-jangan kita kembalikan kepada antisipasi mengenai graduate cost seperti yang disampaikan Pak Sugianto. Itu sebagai wadah bagi kolaborasi menampung kontributor lain untuk bisa nanti bekerja sama dengan para insinyur planner dari S1 itu. Tapi untuk S1, betul S2 itu akan menjadi bagian tidak lepas sebagai full-fledged planner. Gitu. Tapi untuk yang bidang lain, itu ya untuk jadi kontributor aja, tidak bisa mengklaim sebagai insinyur planner ikut planning gitu. Itu saya kira intinya apa yang disampaikan Pak Acha itu sama seperti yang saya sampaikan pada saat peringatan Dasawarsa yang ke-6 di bulan September 2019. Saya kira kembali ke Al-Hila ya, itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Saya senang bisa ketemu, bisa bertatap mata Pak. Tadi ada Pak Bambang Tata, Pak Iman Sudrajat, ada Ferianto, ada Eko Budi Susilo, Pak Wilmar ini ada Pak Wilmar. Bu Nani, apa kabar Bu Nani? Salam buat angkatan 71 ya. Yang seabrek banyak putrinya itu. Angkatan kesayangan semua angkatan ini, angkatan 71 itu. Banyak bidadarinya. Saya kira demikian Bu Mbak Alifah ya. Ya. Mungkin sekarang terakhir ada penutupan dari Ketua IAP Pak Andi Simarmata, silakan Pak. Ya. Baik. Terima kasih, Alifah. Pak Syarif, sekali lagi story atau kronologis tadi yang Bapak utarakan dan poin-poin terhadap tadi juga tanggapan dari Pak Acha ya. Ini yang harus kami butuhkan sebenarnya, Pak. Sebenarnya nanti kita juga akan gali informasi dari misalnya teman-teman senior yang menggeluti di bidang lingkungan hidup ya, Pak Ari Soekardi gitu ya, yang dari PU sudah ada beberapa, dari Pak Acha dan yang lain, bahwa sebenarnya kemudian ketika IAP dalam 50 tahun ini mencoba mengambil tema kembali ke awal, kita sebenarnya harus punya akar yang kuat gitu, Pak. Nah, akar yang kuat inilah yang kemudian bisa menunjang tumbuhnya pohon ini berbuah, rantingnya kuat, dan memang buahnya memang bisa bermanfaat buat masyarakat gitu. Karena sudah banyak nih Pak, ada yang planningnya lebih ke tourism, ada planningnya lebih ke lingkungan hidup dan seterusnya. Dan ini yang PR besar ya, bukan hanya buat pengurus sebenarnya, tapi juga kampus dan juga nanti teman-teman senior yang lain. Kami mohon untuk terus-menerus kami bisa dipanggil untuk itu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Syarif, dan ini senior-senior yang juga telah bergabung. Biasanya ini memang di 50 orang, 60 orang, tetapi yang lebih penting dokumentasi dari ini ya. Jadi ini didokumentasikan dan akan kita buatkan story bahwa PWK walaupun namanya perencanaan wilayah dan kota sekarang, tapi memang lahirnya dari planologi dan planolog. Nah, apakah planologi dan planolog ini berbeda dengan perencanaan wilayah dan kota, atau sebenarnya mereka dari satu akar yang sama? Dan ini yang harusnya jawabannya ya Pak Acha terutama ya. Jadi yang terus mendorong supaya kita jangan lupa kepada asal kita. Kita ini kekuatannya pada rekayasa fisik, walaupun banyak sekali perubahan yang terjadi dalam bidang keilmuan, maupun tuntutan perubahan, terutama digitalisasi dan seterusnya itu. Nah, kita masih punya waktu, Pak Syarif dan para senior yang lain, sampai 8 November nanti, penutupan ulang tahun kita, karena bertepatan dengan World Town Planning Day, WTPD,
Jadi mudah-mudahan nanti di situ kita bisa punya semacam ya mungkin bahasa beratnya manifesto ya, tapi semacam white book ya, supaya nanti generasi Alia dan seterusnya bisa untuk 50 tahun ke depan mereka punya legacy dalam satu dokumentasi. Yang saya akan mintakan review dari para senior yang sudah ada di sini. Mudah-mudahan itu bisa kami wujudkan, kami masih punya waktu untuk itu. Hari ini Pak Syarif memberikan banyak sekali input dan juga nama-nama yang tokoh-tokoh yang sangat penting bagi kami, Mas Alim, dan para pengurus untuk mengejar ya apa stock of knowledge yang kita punya, jangan sampai itu menjadi hilang. Karena nanti saya dimarahin kalau saya nggak pakai jas merah atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kira-kira gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Syarif, kita kasih plus ke Pak Syarif, dan terus bersama kita. Pak Andi, ya. Itu ada beberapa foto saya kirimkan ke Mas Alim. Itu mulai dari Profesor Martin Marielson ada di situ, William Dubel ada di situ, Jacqueline Kennedy, Jacqueline Tirwit ada di situ. Ya, nah ini untuk mengenal saja beliau-beliau ini yang menjadi penggerak pendiri planologi itu. Foto selanjutnya ke part kali Pak ya, supaya selanjutnya ada gedung lama planologi. Pak Aca tadi begitu lihat foto gedung lama planologi, ruangannya begitu kecilnya gitu ya. Ada ruang dosen, ruang ketua, ruang TU, ruang studio, ruang perpustakaan. Itu hanya 200 meter persegi saja. Dan ada ruang studio namanya Sarang Burung 80 meter persegi di Aula Timur. Waduh, makanya mengokupasi jurusan matematika digabung jadi satu. Masih kurang lagi. Colin Rosser dari Ford Foundation harus lebih besar lagi, kurang. Makanya akhirnya sampai ke gedung 6 lantai itu di gedung yang sekarang. Itu inisiasi Ford Foundation. Awalnya saya tahu persis karena saya masih ikut menggalang itu. Jangan lupa Profesor Heinz. Dari Profesor Heinz. Heinz dari mana Pak? Ada Profesor Heinz itu dulu dari arsitektur itu. Datang itu khusus untuk masalah nodal poin kota itu dulu. Iya. Itu topinya seragam semua Pak ya, topi koboi gitu ya tadi. Coba. Oh, yang di Pontianak ya. Itu coba yang di Pontianak itu kolaboratif bener. Itu metadisiplin bener. Kalau ditayangkan itu fotonya itu kerjasama antara LPP dengan Gubah Laras. Gubah Laras itu direkturnya Diplom Ing Suyudi. Kalau ini foto saya terakhir dengan Pak W.Y. Waroruntu, ini foto kenangan. Terakhir saya berfoto pada saat beliau masih bisa bersama-sama dengan kita. Itu pada saat peresmian gedung Sugianto Sugiyoko. Syarif, terima kasih sekali lagi Pak Syarif. Baik. Kontak ya Pak, dan selamat menjelang berbuka buat semua. Sama-sama Pak Andi. Selamat semua. Atur nuhun semua. Terima kasih. Syarif. Yo, bye semua. Sehat semua. Semangat terus. Ya, Pak. Sehat. Salam sehat. Prokes ketat. Pak Ari Jukardi, ini ya nanti sama Alim di set ya Pak. Untuk yang teman-teman planner di LH ya Pak, saya insya Allah Alim. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara hari ini. Sudah terasa sudah mau buka puasa, dan semoga apa yang sudah kita lakukan dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi juga bagi para planner. Dan apresiasi yang terbesar untuk Pak Syarif juga yang telah memberikan paparannya, dan juga para hadirin yang telah ikut berpartisipasi, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan menyimak apa yang kami lakukan pada hari ini. Sampai bertemu di acara selanjutnya di 1 jam bersama senior planner selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanti kami upload di YouTube ya Pak. Iya, siap. Terima kasih.
Pak Sarif, sehat-sehat terus. Masih. Pak Ari, masih. Pak Rizwan, makasih. Pak Iman, Ya, Pak Andi, izin Pak Sarif. ya, semua ya. Sehat-sehat, Pak. Masih sehat-sehat ya. Sehat-sehat semua, Pak. Ya.